Oke. Halo semuanya, suara Mister masih terdengar jelas di sana? Aman? Aufa, Azwa, Darel, Fatir, dan Dengar Mister. oh, oke, mantap. Suara Fatir juga clear di sini. Untuk yang lainnya, kalau kedengaran coba ini react kalau misalnya ada problem di mikrofonnya, boleh chat atau boleh raise hand. Oke, mantap. Thank you Aufa. Thank you V. Oke, clear ya semuanya ya. Oke, kita akan coba lanjutkan. Ups. Aduh, koneksi Mister bermasalah lagi. Bentar, kita tunggu 1 menit dulu ya. Mister ada masalah di jaringan nih. Save edit offline. Oke, sedang. Oke, sip. Sudah kembali lagi normal. Mister coba matiin dulu videonya supaya terlalu berat. Oke, mantap. Oke, sebelum kita masuk ke modul 6 pelajaran kelima, bagaimana mengenai apa ya, project kita yang kemarin, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya? Ada yang resen tadi? Oh, ada yang chat. Iya. Iya, tadi Mister udah matiin videonya juga. Video Mister juga sudah Mister matiin. Masih nge-lag nggak, V? Suara Mister masih jelas atau gimana? Ada yang putus-putus? Masih lag nggak? Nggak ya? Oke, mantap. Oke, balik lagi ke pembelajaran kita yang minggu lalu terkait dengan project kita. Udah kita lalui berapa minggu ya? 3 minggu ya. 3 minggu kita lalui bareng bagaimana membuat UI-nya sampai ke bagian functionality-nya. Gimana kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Atau bagaimana perasaannya setelah membuat game sejauh ini? Dengan menggunakan ini ya, Visual Studio Code ya. Kalau kemarin kita masih menggunakan platform. Nah, sekarang kita mulai dari 3 minggu yang lalu kita menggunakan Visual Studio Code untuk membuat project game kita. Kalau kemarin Fast Clicker itu kan dengan platform ya, dengan menggunakan web. Nah, sekarang kita gunakan Visual Studio Code. Bagaimana perasaannya atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Monggo, silakan. Sebelum kita masuk ke presentasi. Jadi hari ini kita mencoba untuk membenahi yang belum clear, belum sempurna. Silahkan nanti coba kita bahas, kita bareng bersama. Kemudian kita teman-teman temukan mana kira-kira yang belum clear. Kemudian utamanya lebih ke arah presentasi projectnya. Jadi projectnya nanti dipresentasikan. Jadi yang udah Mister jelaskan kemarin, silakan nanti disampaikan kira-kira seperti apa penyampaiannya. Ada yang udah melakukan modifikasi ya? Di asetnya boleh, di bagaimana bentuk gamenya juga boleh. Atau masih sama juga boleh, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman bisa clear, paham dengan apa yang sudah kita lakukan bareng-bareng. Ada yang mau ditanyakan dulu? V, Fatir, Darel, Azwa, Aufa. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ada yang mau ditanyakan? Totalnya ada 6. Oke, satu lagi. Azwa, oh Bilkis. Oke. Bilkis belum datang. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Programnya, wes ada yang di chat nih. Enggak. Oh iya dah, oke, gak apa-apa. Nanti kita akan coba bareng-bareng benerin ya, V. Gak apa-apa. Sembari kita nanti melihat bagaimana teman-teman presentasi dulu. Kalau nggak ada, berarti nanti udah siap ya buat presentasinya ya. Nanti presentasinya boleh teman-teman menggunakan langsung code-nya, menjelaskan ya, lebih arah menjelaskan bagaimana jalannya code ini, alurnya seperti apa, kemudian apa saja yang dibentuk dan sebagainya. Kalau ada modifikasi silahkan jelaskan modifikasinya. Nggak usah terlalu detail, nggak apa-apa. Nanti paling kita akan tanya jawab aja, tanya jawab sedikit mengenai apa yang udah kita code bareng-bareng. Nggak ada yang ditanyakan? Nah, nanti ketika Mister paling kasih waktu berapa menit ya? 20 menit kali ya? 20 menit atau 30 menit untuk menyusun presentasinya atau menyiapkan presentasinya. Nah, sembari itu nanti bagi teman-teman yang belum selesai,
Kita akan bahas mana yang belum selesai. Nanti kita akan coba sempurnakan bareng-bareng. Yang belum selesai. Kalau yang sudah selesai silahkan lakukan penyusunan presentasinya. Boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Google Slide, atau pakai Canva, terserah yang manapun. Jadi tampilannya juga nanti jangan lupa di ini ya, di apa itu namanya, di screenshot ya, di screenshot atau menggunakan apa ya kemarin tuh pakai lupa mister namanya, bawaan dari Windows juga boleh. Pokoknya intinya ada gambaran-gambarannya ya, gambar-gambaran gamenya seperti apa, kemudian code-nya apa yang akan digunakan. Oke, kalau nggak ada, Mister akan coba lanjutkan dulu ya mengenai modul kita. Jadi presentasi ini ngapain nanti? Kita akan bareng-bareng bahas mengenai presentasi project untuk yang modul 6 pelajaran kelima ini. Jadi kita have fun bareng-bareng ya di sini presentasinya nanti. Silahkan nanti ditampilkan hasilnya, kemudian jelaskan hasilnya. Kita akan sedikit diskusi bareng-bareng nanti di sana. Oke, jadi nanti kita akan melakukan penyelesaian project. Jadi kalau ada waktu nanti kita akan coba cari gimana sih caranya nanti dari sisi project yang udah kita dapatkan ini supaya nanti clear nih, bisa benar-benar dimainkan, tidak ada bug misalnya ya, kemudian tidak ada yang bisa dimanfaatkan untuk cheating misalnya ya dari game kita. Nah ini tahapannya dari awal ya udah kita lalui ya, mulai dari ide sampai ke bagian presentasi nih sekarang. Nah nanti setelah presentasi harusnya kalau secara ini ya, secara alur itu ada pengujian dan perbaikan. Nah di sini nanti kalau misalnya ada waktu kita akan coba lakukan perbaikan kecil ya. Oke, di sini kita lanjutin dulu. Nah, ini untuk pengujiannya. Jadi pengujiannya ini nanti biasanya lebih ke arah bagaimana kita melakukan testing terhadap code yang udah kita buat. Seperti apa, Mister? Banyak. Fungsionalitinya, tampilannya, dan sebagainya. Jadi semuanya nanti itu akan kita uji. Nah, pengujiannya ini kita harus membuat asumsinya kita udah clear ya dengan alurnya ya. Makanya tadi Mister di bagian awal menanyakan ke teman-teman nih, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Karena nanti kalau untuk proses pengujian, misalnya ya ini simulasi pengujian, teman-teman tuh harus clear dulu algoritmanya. Karena code itu kan jalan semua nih. Nah, jalan semua, cuman sesuai nggak dengan algoritma kita. Nah, itu ada beberapa kasus uji yang bisa teman-teman nanti buat, mulai dari fungsionalitinya, kemudian bagaimana tujuan dari gamenya udah sesuai atau belum, dan nanti bisa ngomongin terkait dengan tampilannya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, fungsionalitasnya sesuai nggak dengan yang diharapkan, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh beberapa kasus uji untuk melakukan testing di program kita. Misalnya ini lebih ke arah ngecek fungsi untuk melakukan pergerakan. Bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Apakah sudah benar atau enggak? Kalau udah benar berarti udah oke, clear. Lanjut ke pengujian berikutnya. Jadi sesimpel itu. Nah, ini tugasnya nanti. Jadi pada saat nanti sudah menyusun presentasi, di dalam presentasinya itu nanti akan ada 3 test case. Terserah case-nya seperti apapun yang teman-teman bisa temukan di code yang udah kita buat bareng-bareng. Nah, kemudian disampaikan di situ. Apa aja sih ini kira-kira test case-nya? Supaya nanti pada saat dimainkan oleh user, game ini tetap menarik. Ya, gitu ya. Asumsinya seperti itu. Dan tidak ada kemungkinan ketika nanti muncul bug, ya kan? Kalaupun ada, masih ada ya, misalnya ketemu oh ada nih. Nah, itu bisa disampaikan di pengujiannya apa. Jadi tujuannya tadi kan kalau dari bagan setelah ada pengujian kita akan lakukan perbaikan, kan gitu kan? Nice, oke. Udah masuk ke bagian ini ya, apa itu namanya? Presentasinya berarti ya. Jadi sekarang coba teman-teman siapkan presentasinya. Bagi yang sudah selesai, nanti isinya bebas, mau dalam bentuk apa itu tadi PowerPoint boleh, dalam bentuk Canva boleh, Google Slide boleh, dan sebagainya. Nah nanti harapan Mister bisa diupload ke Google Drive atau filenya itu nanti bisa diupload ke tugas kita ya di course modul 6 P5. Ntar Mister mau coba buka dulu supaya clear.
Share. Oke, dibuka course-nya ya, teman-teman. Kita masuk ke modul ke-25 ya, kalau nggak salah ini ya. 25. Nanti masuk ke bagian presentasi project-nya. Nah, di presentasi project ini seharusnya bisa upload ya, upload kalau misalnya mau pakai Google Slide atau mau pakai Canva ya, yang online, bisa nanti upload linknya. Harusnya bisa upload linknya nanti di sini. Atau kalau mau dia dalam bentuk offline, misalnya PowerPoint, silakan nanti upload PowerPoint-nya. Kita coba apakah support nggak dengan file uploadnya. Kita coba buat PowerPoint-nya. Kenapa ini masih loading? Coba dulu apakah berhasil untuk diupload. Ke stash. Oke, nah seperti ini ya. Nanti teman-teman lakukan upload di bagian nomor 1. Nah ini ya, bisa dipilih di sini ternyata filenya. Nah kita akan coba cek apakah, oh sebentar, Mister nggak kelihatan. Coba ganti ke entire screen. Oke, tadi Mister udah membuat PowerPoint. Sekarang kita akan coba simulasi apakah bisa diupload atau tidak. Kita pilih yang ini, tombol kayak paperclip. Kemudian kita ambil file presentasi kita, apakah bisa? Oh ini dia, bisa ya dalam bentuk PowerPoint ya misalnya. Coba kita open. Oke, bisa masuk. Atau dalam bentuk link misalnya. Coba kita buat dalam bentuk link. Google Slide. Kalau teman-teman mau dalam bentuk link misalnya seperti ini, seharusnya bisa juga ya. Kita coba ini udah ada template-nya. Buat di portofolio ini juga boleh nih. Sudah ada kayak bentuk model digital experience designer. Nah, ini udah lumayan nih. Nah, ini bisa teman-teman pakai juga sebagai template. Ya, misalnya ini kita save dulu. Ini kita copy linknya, kita share ya. Oh sebentar. Oke, udah connect. Kita coba anyone with link. Oke, copy link dan kemudian masuk ke bagian sini. Yang mana tadi? Ini ya. Paste aja di sini. Kemudian pilih yang tanda apa nih? Pesawat ya. Nah, bisa juga. Jadi nanti kalau ini diklik, harusnya nanti akan langsung diarahkan ke portofolio kita tadi. Nah, ini tadi. Jadi silakan buat pakai Google Slide boleh. Kayak ini tadi, tapi teman-teman harus punya akun Google, Gmailnya. Atau kalau mau pakai yang offline, model offline, PowerPoint boleh, silakan. Nanti diupload di sini ya. Setelah itu pilih tanda checklistnya. Jadi untuk nge-save. Jadi nanti di sini akan warnanya berubah jadi kuning kalau nggak salah. Nah dia kuning. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tugas presentasinya? Silakan ya, Mister kasih waktu 30 menit. Ya 20 menit aja deh. 20 menit dulu. 20 menit dulu. Siapa tahu udah ada yang siap. Nanti silakan dipresentasikan ya. Mister yang dipresentasikan kodenya atau apa Mister? Kodenya, terus nanti bagaimana cara mainnya, gambar permainannya. Kan ini udah bisa kita running kan. Jadi kan nanti muncul aplikasi gamenya. Nah itu di screenshot juga. Ntar dimasukin ke presentasinya. Kebayang? Iya Mister. Kemana ya? Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lainnya? Aufa? Faye? Siapa lagi tadi? Azwa? Darel?
Clear? Kalau ada yang belum clear, selain yang belum selesai ya, selain yang belum selesai, ada yang masih belum clear, silakan resign mengenai tugasnya. Jadi sekarang kita mau mempresentasikan tugas yang sudah kita buat. Bebas, polanya bebas. Mau nanti ditampilin screenshotnya atau mau nanti ada proses demonya, nah itu silahkan, boleh. Oke ya, clear ya? Aman ya? Oke, kalau aman Mister kasih waktu 20 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Nah, bagi yang belum selesai, tadi V belum selesai kan ya? Sampai mana nih V? Sembari nanti teman-teman yang lain yang sudah selesai silakan buat presentasinya. Nanti setelah kita membahas yang bagi yang teman-teman yang membantu yang belum selesai, nanti kita akan coba melihat presentasinya setelah kita menyelesaikan bareng-bareng yang punya V. Oke, gimana V? Sampai mana kemarin V-nya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan di screencast ininya. Apanya itu namanya? Code-nya? Oke. Yang lainnya silakan ya dilanjutkan untuk presentasinya. Kalau ada yang mau ditanyakan bagi yang teman-teman tadi membuat presentasi silakan ya. Bebas mau pakai Google Slide boleh, mau pakai PowerPoint juga boleh. Yang sefamiliar teman-teman, kalau pakai Google Slide tadi kita bisa lihat ininya ya, template-nya banyak nih. Jadi teman-teman bisa menggunakan template ini ada project name. Ambil aja template-template yang kira-kira cocok. Nanti di sini misalnya dikasih screenshot aplikasi teman-teman. Sebelah kanan nanti juga aplikasi tampilan potongan-potongan aplikasinya. Kemudian aset yang bisa digunakan dan sebagainya. 20 menit berarti tadi mulainya jam berapa ya? 22 ya? Kali 25 aja deh ya. Berarti 40 menit 20 menit 7.45 ya. 7.45 kita akan coba lihat presentasi teman-teman nih. Silahkan nanti dipresentasikan. Ini bisa dibuat. Nah, ini bagian penutupnya, kontaknya teman-teman silahkan ditambahkan.
Oke, sembari kita menunggu teman-teman menyelesaikan ini ya presentasinya, Mister akan sedikit mereview mengenai apa yang udah kita pelajari bersama minggu yang lalu dan 3 minggu total semuanya. Kita akan coba berpindah. Ini Mister udah share screen. Oh ya, udah oke. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan ditanyakan ya, nggak apa-apa. Mister akan coba bahas dari awal. Oke, ini Mister udah tampilin ininya ya, tampilin Messi gamenya. Oh ya, bentar. Mister mau komen dulu. Kemudian yang bagian bawahnya. Oke. Hasil dari pembelajaran kita di minggu lalu, di 2 minggu yang lalu dan 3 minggu yang lalu adalah seperti ini. Jadi game kita sudah mempunyai 2 musuh yang bergerak secara otomatis, ya kan? Kemudian 1 player yang nanti ini akan kita gerakkan dengan menggunakan tombol. Di sini ada barrier. Kalau Mister pakai gambar bambu ya, gambar bambu barriernya ada 2, ada yang horizontal dan vertikal. Kemudian 1 lagi tujuan dari player nih. Jadi astronot ini mau pulang ke bumi ceritanya gitu. Nah, di sini kalau kita menyentuh yang tadi ya, si bintang tadi Mister arahkan ke kanan, kena sentuh maka kalah. Jadi kalau dia disentuhkan ke yang bulan satunya pun juga akan kalah karena dia disebut sebagai enemy kalau di kita ya settingnya. Nah, kalau ini menyentuh barrier maka dia akan kembali ke posisi awal. Ini algoritmanya dulu ya. Jadi teman-teman biar nanti pada saat presentasinya juga clear ya. Silakan nanti disusun penjelasannya seperti apa dengan bahasa teman-teman ya. Mister pengen teman-teman menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Kemudian kita tujuannya di sini adalah untuk melewati seluruh musuhnya. Bintang dan bulan kalau punya Mister. Ya kalah kesentuh lagi. Kurang cepat. Oke, jadi seperti itu. Kalau ketemu nanti si bumi, maka dia akan muncul gambar menang. Nah, buatnya gimana? Tadi udah clear ya. Dari algoritmanya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, Mister akan coba lanjutin lagi ya. Kita akan review lagi.
Itu adalah algoritmanya. Kemudian untuk membuat game berarti kita kan butuh modul nih ceritanya. Nah, modul itu kita mulai dengan menggunakan import pygame-nya. Jadi di sini ada from pygame import all. Maksudnya kita mengimport seluruh fungsi, kelas, properti, metode dan sebagainya yang ada di dalam pygame kita masukkan. Ini adalah di bagian from pygame import all-nya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke kelas, kita kan pertama kali harus membuat aplikasinya dulu kan ya. Jadi kelasnya ini Mister akan scroll dulu ke bawah. Jadi yang atas ini dulu ya, atas ini adalah from pygame import all, untuk mengimport seluruh modul pygame-nya dulu. Nah, pygame ini nanti kita akan buat sebagai bahan kita untuk membuat pertama aplikasinya dulu. Dari mana? Dari ini. Jadi ini mulai dari bawah sampai ke atas ini kelasnya Mister tutup aja deh. Biar enak nge-reviewnya. Jadi ini kelas-kelasnya adalah tambahan ya, nanti pada saat kita sudah mulai masuk ke bagian gamenya, real gamenya, maka kita gunakan kelas untuk membuat gamenya jadi lebih efisien. Nah, kembali lagi setelah import pygame, mengimport dulu seluruh size-nya, ini ukuran window-nya aplikasinya, kemudian kita set modenya dari ukuran size yang udah kita tentuin. Nah, kalau ini tadi kan Mister 700-500 ya, makanya tadi Mister bentuknya agak melebar. 700 ke kanan, 500 ke bawah. Judulnya kita buat dengan set caption. Display.setCaption. Makanya kalau ini di running, di atasnya ini Mister kasih judul maze game, ini ada maze game juga. Display set mode-nya 700 itu 700 ke kanan, 500 ke bawah. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kalau cuman ini doang yang muncul, nanti hanya gambar blok aplikasinya yang berwarna hitam doang nih. Nah, supaya dia muncul ada gambarnya, kita set dulu backgroundnya. Jadi di 74 ini. Jadi di awalannya nih ya, awalannya. Jadi ini bukan langsung kita munculin kelas ya, teman-teman ya. Jadi ini misalnya mereview lagi, hati-hati meskipun kelas ini ada di atas, tapi bukan artinya kita langsung membuat kelasnya. Justru kelas ini dibuat setelah kita menentukan seluruhnya dulu, basicnya dapat, baru nanti kita tentukan kelas-kelasnya. Tujuannya apa? Untuk membuat player, untuk membuat fungsionality pergerakan, untuk membuat interaksi dan sebagainya. Oke, lanjut lagi ke sini. Setelah kita display set captionnya tadi, udah kita set up, ada maze game, kemudian ada windownya ukurannya udah 700 kali 500. Setelah itu kita buat background untuk menampilkan apa? Background ini. Background yang warna bintang-bintang ini ya. Yang di belakang ini adalah background yang BG ini. Jadi supaya muncul gambar background itu kita kasih initiate dulu objek BG. Namanya bebas, nggak cuman BG ya, bisa background dan sebagainya boleh. Ini biar singkat aja nih BG. Nah, baru BG nanti ini dipanggil ke bawah ke bagian loop game kita. Nah, loop game kita ini nanti isinya apa? Yang pertama time delay. Nah, ini opsional ya. Sebenarnya kalau ini punya Mister, ini Mister akan coba komen. Kalau punya Mister, karena spek Mister bisa mengimbangi kondisi yang udah di looping oleh gamenya, jadi meskipun tidak menggunakan time delay, punya Mister, coba kita lihat. Nah, ini masih terlihat normal ya pergerakannya. Ini gara-gara Mister kan menyepetin ya, memang ya. Nah, tapi kalau ternyata terlalu cepat banget ya, udah dibuat speednya kecil masih cepat banget, gunakan time delay. Jadi ini opsional. Tapi biasanya memang kalau kita mau buat animasi kita bisa gunakan time delay. Ini semakin besar time delaynya maka semakin lambat. Jadi kalau ini misalnya dibuat 20, nanti dia akan semakin lambat. Dari yang tadi Mister nggak pakai time delay ya asumsinya. Nah, kan dari 20 ini Mister naikin lagi jadi 50, balik tadi kayak tadi, dia akan makin lambat lagi. Jadi time delay ini akan memberikan jeda berapa frame pergerakannya. Nah, ini kan jadi lambat kan setiap detiknya. Oke. Ya,
Mister close dulu. Nah, sekarang Mister balikin ke udah balik 50. Kalau terlalu cepat dibuat terlalu lambat dibuat agak cepat lagi nggak apa-apa, 20 dan sebagainya. Time delay-nya. Kemudian sebelum masuk ke bagian elif yang di bagian bawah kompleknya, kita seharusnya akan menginisiasi dulu event yang kita dapatkan dari seluruh game. Supaya apa? Pada saat kita running gamenya, itu dia tidak not responding. Jadi ketika kita running gini ya, ini kita geser atau kita klik, itu bisa kita lakukan pergeseran karena ada jeda. Ada jeda berapa detik, sekian milisecond yang dilakukan oleh sistem untuk mendapatkan seluruh event gate yang ada di sini. Kemudian dia melakukan seleksi satu persatu dan seterusnya. Ini menjadi salah satu jeda di sistemnya kita. Karena sistem kita itu butuh jeda sekitar beberapa milisecond itu udah cukup untuk membuat dia tidak looping unlimited. Unlimited yang tidak terkontrol ya by system. Nah, kemudian untuk bisa membuat fungsi dari close ini berjalan, kita gunakan tipe dari eventnya ini quit. Jadi ini tujuannya supaya kita bisa menghentikan gamenya, menghentikan aplikasinya kan kita gunakan loop ini ya, game ya. Gamenya itu kalau selama true, nah kita definisikan true kan ini, maka di bagian bawahnya ini dia akan terus looping, berulang terus. Ya, sampai kita membuat gamenya ini jadi false. Jadi, ketika yang diklik, hasilnya adalah dia akan tertutup. Kalau kini tidak kita kasih, misalnya kita pas saja ya. Kita pas, kita running, atau kita kasih print di bagian bawahnya, tutup jendela aplikasi. Tapi sebenarnya belum bisa ditutup ya, karena game false-nya kita hilangin. Jadi teman-teman biar clear nih, tipe quit ini tujuannya untuk membaca ketika ini kita klik tipe quit. Lihat di bagian ininya ya, terminal sini. Kemudian kita klik sini. Nah, tutup jendela aplikasi. Ya kan? Jadi dia bisa membaca seluruh interaksi yang udah kita lakukan saat kita berhasil mendapatkan seluruh eventnya dengan menggunakan event method get. Dah? Oke. Setelah itu barulah kita setup di bagian gamenya supaya jadi false. False tujuannya apa? Supaya nggak looping lagi. Nah, looping ini selain kita setup time delay dan kondisi event, jangan lupa karena kita ingin menampilkan background tadi ya yang di atas ini, maka kita setup juga backgroundnya di bagian bawah. Ketika ini ya masuk ke dalam finish. Finish ini artinya membedakan antara permainan masih sedang dimulai atau sedang berlangsung atau sudah berhenti berlangsung. Tapi belum membuat gamenya atau aplikasinya tertutup. Karena tidak kita definisikan di sini ya tertutupnya aplikasi. Definisinya aplikasi tertutup ada di bagian quit ini tadi. Nah, dari sini if not finishnya ini adalah suatu blok untuk menentukan apakah sedang running atau enggak. Nah, tadi Mister lagi membuat kondisinya backgroundnya supaya dia muncul. Nah, backgroundnya kita set di dalam permainan ini. Jadi background itu akan kita set up di sini. Dan jangan lupa di bagian akhir ada display update. Ini adalah code yang penting untuk menampilkan gambar teman-teman, animasi teman-teman, dan sebagainya. Lebih ke arah UI-nya, user interface-nya. Display update. Jadi display update, kemudian background tadi ditampilkan, setelah itu masuk ke bagian event. Nah, tadi ya 3 hal yang perlu kita define pertama kali. Background tadi gimana cara nampilinnya, Mister? Pakai window bleed. Ini dia. Kita bisa pakai window bleed, kemudian window.bleed. Kita panggil backgroundnya, kita posisikan dari mana nih nulisnya atau gambarnya. Dari 0,0 atau berapa, 1,0 dan seterusnya. Kalau tujuan kita untuk menutupi seluruh layar, berarti kan kita mulai dari ujung kiri atas. Ujung kiri atas itu adalah 0,0. Oke, 0,0 adalah ujung kiri atas untuk di Python atau di Pygame-nya.
Sehingga nanti di bagian pygame-nya ini kita mulai gambarnya itu dari atas. Gimana kalau dia nggak dari atas? Kita coba cek. Oh, ini tadi nggak bisa ditutup ya, karena tadi kita nggak mengaktifkan gamenya sama dengan false. Oke, kita matikan dari sini saja. Oke, udah mati. Kita matikan lagi. Kemudian kita running lagi. Oke, udah bisa close. Yes. Nah, sekarang kita coba matikan ganti posisinya jadi 30 50 deh, 50,50. Nah, terlihat ya ada pergeseran ya. Ini kan yang atas jadinya kosong ya. Yang bawah juga, yang sebelah kiri juga kosong. Ada hitam-hitam yang kosong. Nah, ini karena kita menggeser posisi backgroundnya. Oke. Jadi kalau kita mau menumpuk atau menggambarkan background itu buat di posisi awal. Posisi default 0,0. Nah, hal yang sama juga dilakukan untuk semuanya. Mau dari itu yang playernya, enemy-nya, kemudian apalagi barriernya, earth, dan sebagainya. Nah, jadi pendefinisiannya seperti apa? Langkahnya sama. Kita gunakan objek untuk menyimpan aset kita. Kalau yang ini background untuk menyimpan image backgroundnya. Kemudian kalau barrier untuk menyimpan image barriernya, dan seterusnya. Supaya tidak terjadi repetisi dalam penulisan code kita, dan untuk mengefisiensikan code, disinilah kita mulai kelas. Nah, kelas itu dimulai dari game sprite yang di awal, turunan dari kelas sprite, dari modul sprite. Jadi kita masukkan tuh di sini di argumen di parameternya di dalam game sprite kita. Nah, kita definisikan lah mulai dari property, image, rect, kemudian posisi, xy, dan sebagainya. Kemudian metodenya kita buat untuk menampilkan gambar. Nah, jadi kalau mau nampilin gambar ketika udah kita pakai game sprite ini, kita cukup panggil metode reset. Contohnya yang mana? Di bagian bawah. Di bagian bawah, di bagian not finish itu ada barriers di astronaut.reset misalnya. Ada lagi earth.reset dan seterusnya. Jadi yang mewarisi game sprite itu kita bisa gunakan metode reset. Nah, di sini ketika kita ngomong di bagian astronaut, ya kan, kita satu-satu ke bagian playernya, ada kontrolnya di bagian ini, keydownnya. Keydownnya adalah kontrol kita. Nah, ini key up-nya tadi tambahan, kita matiin dulu. Ada key down yang nanti akan dia bisa mengontrol kanan kiri atas bawahnya. Ya, terus selanjutnya ada ini pemanggilan ini ya, pemanggilan dari masing-masing sprite-nya. Kemudian ada method update, ada method draw, ada method apa lagi? Sprite collide dan seterusnya. Di sini untuk yang di bagian collide ini untuk menyeleksi apakah kondisinya dia sudah bersentuhan atau tidak antara sprite satu dengan sprite yang lain. Kalau sprite collide itu antara satu sprite dengan grup sprite. Grup sprite-nya apa nih? Yang enemies. Enemies itu apa? Yang seperti ini. Enemies itu grup dari sprite. Jadi isinya itu banyak, nggak cuma satu. Tapi kalau yang tadi itu, yang astronot tadi, itu kan cuma satu ya. Jadi kalau kita ngomong enemies group, itu adalah kumpulan dari beberapa sprite yang dijadikan satu. Nah, itu untuk sprite collide. Kalau yang group collide, collide track, itu kita gunakan untuk single sprite. Astronot satu, Earth juga satu, kita cukup gunakan collide track. Nah, satu lagi terakhir grup collide. Grup collide itu antar grup dengan grup. Nah, kita bisa kontrol nih antara grup 1 dengan grup 2. Kalau ketemu salah satunya, yang hilang yang mana? Atau nggak ada yang hilang? Atau dua-duanya hilang? Bisa kita setup. Dari apa? Dari boolean ini. Boolean argumen ketiga dan keempat. Ketiga ini nge-refer ke bullets.
keempat ini nge-refer ke barriers. Kalau dia dibilang true, maka yang terjadi adalah hilang salah satu nilai, salah satu image atau objek yang ada di balance ketika menyentuh barrier. Kalau kita bilang false, maka barrier ini tidak menghilang ketika kondisi tidak akan menghilang ketika dia disentuh oleh si balance-nya. Jadi berbeda antara true dan false ya. Kalau true itu untuk menghilangkan, kalau false itu tidak menghilangkan objeknya. Jadi dibiarkan aja. Itu untuk yang collide. Nah, terkait dengan metode-metode yang ada di atasnya, reset, draw, update, itu ada di kelas kita. Kelas kita yang di awal tadi, kita scroll ke atas. Nah, ini ya. Kita mencoba untuk membuat game sprite, kemudian kita turunkan ke dalam player lagi, di mana dia punya metode kanan kiri bawah atas yang tadi ada di for event get tadi. Nah, itu kita tambahkan di sini nih pergerakannya, interaksinya. Ada nembak peluru juga ada di sini. Kemudian selanjutnya yang enemy-nya juga sama, kita turunkan dari kelas game sprite. Ada update-nya untuk ngecek apakah dia pergerakannya vertikal atau horizontal. Kalau bulan tadi kan horizontal. Nah, kalau bintang dia vertikal. Kita setup dengan menggunakan parameter is vertical. Nah, yang terakhir di bagian bullet ini adalah untuk menembakkan peluru dari astronotnya. Di sini kita tentukan property speed-nya dulu, kemudian kita update pergerakannya. Jadi kalau ada metode update ini di kelas sprite, itu kita akan melakukan update pergerakan, update animasi, update posisi, dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, ini juga sama seperti yang dilakukan di update yang Mr. Comment tadi. Ini juga akan mengupdate posisinya. Lihat, rect X-nya yang dicek. Satunya lagi plus 4, satunya lagi minus 4. Jadi dia akan ada pergerakan ke kanan atau ke kirinya. Oke. Sudah 7.50. Dari teman-teman presentasi, ada yang sudah siap? Halo semuanya. Tadi Mister disconnect ya? Sampai mana tadi ya Mister disconnectnya ya? Suara Mister terdengar jelas? Halo, tes. Terdengar, Mister. Oh ya, tadi Mister waktu nge-review ke disconnect bagian mana ya? Dia ingat saya Mister lagi bikin PowerPoint tuh. Oh ya udah. Oke, aman. Yang bikin PowerPoint gimana? Udah clear? Ada kayak sudah siap untuk dipresentasikan? Alfa, Azwa, Darel, Fatir, dan Faye. Untuk Faye tadi gimana Faye? Tadi waktu Mister mereview adakah yang mau ditanyakan? Masih aman? Nge-lag ya? Ntar Mister coba share screen lagi. Share screen-nya pakai yang ini aja biar ketahuan kalau Mister misalnya lagi nge-lag.
Gimana untuk Aufa, Azwa, Darel, Fatir, Faye? Aman di sana? Oke, gimana? Aufa, Azwa, Darel, Fatir? Apakah sudah ada yang ready? Coba share screen. Oke, ntar Mister matiin dulu video Mister. Oke, silakan coba di share screen. Aufa, Azwa, Darel, Fatir. Yang sudah siap, siapapun boleh. Hari ini kita mau coba untuk mempresentasikan ya. Oke, Aufa. Oke, tadi melanjutkan sedikit mengenai apa yang tadi sudah Mister sampaikan di reviewnya. Jadi kembali Mister akan coba ke bagian yang kelas dulu ya, ke kelas dulu. Jadi kelas ini pada dasarnya bukan merupakan yang harus langsung dibuat, tapi kita bisa sesuaikan dari code kita yang setelah kita buat main code kita. Jadi nggak langsung dibuat ya, supaya kita bisa lebih terbayang. Nah, di bagian main code kita itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan, yang teman-teman perhatikan. Pada saat kita mau buat Pygame, itu yang pertama adalah jangan lupa pastinya modulnya. Kemudian game dengan Pygame itu pastinya dia akan ada looping, nggak cuman Pygame. Loopingnya kita buat dengan conditional loop, while something gitu ya. Somethingnya tadi bisa tadi ya dengan kalau Mister tadi contohnya menggunakan variabel game yang kita define dengan nilai true. Kenapa nilai true? Karena pada dasarnya while ini nanti akan dikerjakan ketika nilai kondisinya true. Gitu ya. Makanya di bawahnya nanti baru dikerjakan. Kalau enggak true maka dia akan keluar. Itu yang kedua. Bagian body loop-nya. Yang ketiga adalah display update nih yang paling penting. Untuk for dan apa itu namanya time delay itu nanti kita bisa gunakan sebagai interaksinya. Tapi ini kita ngomongin susunan pentingnya dulu. Berarti ada modul, kemudian ada pembentukan aplikasinya dengan window tadi ya, dengan window, set mode dan sebagainya, berapa ukurannya. Setelah itu while loop-nya, di mana while loop-nya ini nanti berisi display update. Display update itu yang di bagian bawah ya, untuk mengupdate seluruh kondisi yang udah kita setup. Dianimasikah, ada pergerakan kah, dan seterusnya. Nanti kita buat di bagian kelasnya untuk membuat sprite-sprite-nya tadi.
mulai dari astronot, kemudian ada apa tadi, enemy-nya, star sama moon-nya, kemudian ada barriernya dan seterusnya. Jadi kalau di sini Mister contohkan di bagian code kita yang mulai dari baris 74 sampai ke bawah terkait dengan kelas ya. Nah, ini ya, 92 kita selalu menggunakan kelas kan ya. Nah, itulah kelas ini gunanya untuk membentuk sprite. Dari mana taunya? Kita taunya dari sini. Ini kelas-kelas kita kan. Kelas-kelas kita ini dibentuk dengan menggunakan kelas sprite. Karena game sprite ini mewarisi kelas sprite yang ada di paling atas. Itu ya. Jadi konsepnya seperti itu secara umum. Nanti teman-teman coba presentasikan supaya nanti clear ya teman-teman, mempresentasikannya seperti apa. Mister juga bisa tahu sejauh mana teman-teman bisa membuat atau mempresentasikan code yang sudah kita kerjakan dan produk yang udah kita buat bersama. Karena ini hal penting juga nih dari developer. Jangan sampai nanti kita nggak bisa menjelaskan aplikasi kita ya. Oke, siapa yang sudah selesai? Fatir, Azwa, Darel, Alfa tinggal dikit lagi. Azwa gimana Azwa? Halo Azwa. Sudah sampai mana progresnya? Rada masakan dikit. Oke. Oke. Ya, Mister akan coba scroll ke atas lagi. Ini Mister mati. Kita kecilin dulu. Jadi teman-teman yang sekiranya ingin ingin melihat lagi referensi code-nya, kurang lebih seperti ini yang udah berhasil kita buat. Kalau ada, udah mulai ada yang di share screen Darel nih. Oke, mantap. Oke, Darel sepertinya udah ready nih. Gimana Darel? Mau coba? Bisa open mic, Darel? Ups, suara Darel menghilang. Haru? Darel, suaranya nggak ada Darel? Nah, udah Halo, mulai. cek ya, Mister. Oke, sip. Sudah masuk. Udah ready? Atau masih mau disempurnakan lagi dikit lagi? Masih ada sih, Mister. Aku mau baca-baca lagi ya. Oke, silakan. Mister extend lagi ya, sekitar 10 menit lagi ya. Nah, Mister izin dulu sebentar.
Oke, sudah balik. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipresentasikan? Udah ada ready? Oh, boleh. Si Mister kirimnya ke mana nih? Oh, di grup ya, di grup ya. Mister coba kirim di grup ya. Oke. Soalnya kalau di sini nggak bisa ngirim file. Mister buka dulu. Yang di Maze, yang ini ya. PP. Oke. Sudah Mister Kurim. Kirim di grup ya. Judulnya Maze. Oke. Oh iya, ini sembari apa itu namanya? Menunggu 4 menit lagi. Mister sekalian ini ya mau menyampaikan bahwa nanti mulai minggu depan yang akan mengajar Python Pro bukan Mister lagi ya. Jadi nanti akan digantikan dengan rekan Mister karena kebetulan Mister ada kegiatan lain sehingga tidak bisa meneruskan untuk pembelajaran dengan teman-teman. Nanti tapi jangan khawatir, nanti ada rekan Mister yang akan membantu teman-teman untuk tetap belajar di Python Pro ini. Nanti akan ada tutor baru yang akan masuk ke dalam grupnya teman-teman. Nanti Mister juga akan sampaikan di grup ya supaya nanti orang tua teman-teman juga mengetahui. Jadi ada nanti tutor pengganti Mister. Oke, paling seperti itu. Ini yang Mister mau sampaikan. Nanti di grup juga nanti akan Mister sampaikan lagi sebagai pemberitahuan selanjutnya. Tetap semangat ya untuk belajarnya nanti. Oke, bagaimana ini? Apakah ada yang sudah mau dipresentasikan? 3 menit lagi.
8.10 ya. Kita akan coba mulai untuk presentasinya. Jangan lupa ada 3 hal yang mungkin bisa teman-teman temukan. Kira-kira apa saja yang bisa menjadi perbaikan ke depannya. Biar gamenya bisa makin seru atau bisa nanti memperbaiki bug yang ada sekarang dan seterusnya. Boleh. Yang manapun posisinya. Oke, 1 menit lagi. Oke, sudah 8:10. Siapa yang mau duluan? Darel, Azwa? Siapa? Teman-teman yang lain? Fatir. Dikit lagi, Mister. Dikit lagi, oke. Darel gimana Darel? Kalau Bunda mah pasti udah tahu. Mama apa? Sudah aman? Oke, mantap. Bentar, Mister coba share screen dulu. Coba tes dulu suara Darel apakah masuk? Cek. Iya, Mister. Oke, Aman? sip, mantap. Mister izin highlight ya. Kita akan coba lihat presentasi dari modulnya Darel. Silakan Darel. Oke, selamat malam semua. Saya Selamat malam Darel Nugraha. Darel. Ya, saya Darel Nugraha dan hari ini saya akan mempresentasikan proyek game sederhana yang saya buat dengan judul Run Mousy Run. Oke. Game ini dibuat ya, maaf. Game ini dibuat menggunakan bahasa Python dengan bantuan library PyGame ya. Yes, betul. Terus di sini kita ada tujuan dari gamenya, yaitu kita sebagai player akan mengendalikan tikus dengan arrow key up, down, left, and right ya. Yes. Yang kedua kita harus menghindari musuh, yaitu kucing dan manusia. Yang ketiga kita harus menghindari. Mungkin kita akan coba memperlihatkan ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya gamenya. Nah, jadi tugas kita sebagai pemain adalah untuk mengambil keju yang dihalangi oleh si rintangan-rintangan ini. Dengan cara kita nabrak Kamen Rider ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Terus kita lanjut ke PowerPoint boleh? Oke, good job Darel. Mana ya PowerPoint kita? Oke. Ya, kita lanjut lagi. Yang ketiga itu ada struktur kelas. Di sini adalah game spread ya, yang pertama sebagai kelas utamanya.
Oke. atau kelas dasar dari semua objek yang akan tampil pada game yang ini. Mm-mm. Terus di sini kan ada file name, width, height, x dan y ya. Nah, ini fungsinya bisa untuk memuat gambar objek, memuat ukurannya, dan menempatkannya di posisi x dan y. Oke, good. Semua kelas lain akan mewakili dari kelas yang ini, game sprite. Sama Bu Tina enggak? Oke. Di sini lanjut lagi ada struktur kelas untuk player. Di sini player itu bisa kita kendalikan geraknya dan kita bisa menembak ya. Tadi belum di ini ya, belum ada demonstrasi menembaknya ya? Sebenarnya belum ya. Belum tadi kayaknya, cuman berjalan doang. Bentuk tembakannya gimana tuh? Sebenarnya ini aslinya kecil banget sih Mister. Itu bentuknya lem ya. Cuman jadi gaping gitu. Oh, oh itu kan, itu muncul tuh kelihatan sih. Iya, Oke, seperti itu kurang lebihnya Mister. oke, nice, good. Oke, lanjut. Terus kita ada kelas enemy lagi. Di sini untuk musuhnya bergerak secara otomatis dan kita bisa memilih antara mau bergerak vertikal atau tidak ya, atau horizontal berarti. Oke, good. Nah, berarti ada dua kondisi ya untuk yang pergerakan update-nya ya. Iya betul. Oke. Selanjutnya kita ada struktur kelas glue, yaitu yang sudah disimulasikan tadi ya, bentuknya seperti peluru gepeng seperti itu. Oke. Oke, good. Jadi ketika space tombol spasi ditekan, dia akan mengeluarkan, si tikus akan self defense itu. Jadi dia melakukan penyerangan ke musuhnya. Mm. Oke. Terus kita selanjutnya ada object game ya. Di sini ada barrier horizontal dan vertikal, itu untuk sebagai pembatas supaya lebih menantang gamenya. Jadi tidak monoton hanya lurus saja. Ada belok-belok ya seperti kehidupan itu. Boleh, boleh, boleh. Lanjut. Lanjut lagi kita ada player di sini yang mice ya. Jadi untuk kita kendalikan secara manual. Terus di sini ada objek musuh. Di sini saya tempatkan ada kucing sama manusia yang tadi ya. Terus di sini sebagai target saya juga menempatkan gambar keju untuk target si tikus mencapai finish gamenya. Oke. Nice. Selanjutnya kita ada group sprite. Di sini untuk mempermudah pengelolaan objek ya. Betul. Di sini untuk saya menggunakan sprite group buat mengelompokkan musuh, tembok, sama peluru. Oke. Nah, di sini juga ada kontrol pemain ya. Cuman mungkin slide PPT-nya agak kurang begitu menarik karena terlalu costly. Tapi intinya di sini kita untuk karakter utama si mouse-nya itu kita gerakkan dengan keyboard arah atas bawah kanan kiri ya. Terus ada spasi untuk menembak peluru lem. Terus di sini output print untuk tibak itu jadi di terminal VS Code ya. Jadi kita tahu bahwa fungsi gerak-gerak si mouse-nya itu berfungsi baik Oke. gitu. Oke, good. Nice. Di sini ada logika tabrakan ya. Logika tabrakan ini
lumayan krusial ya dalam pembuatan game ini karena ini akan menentukan finish atau tidaknya gitu dari sebuah gamenya. Oke. Untuk setiap tabrakannya kira-kira apa aja itu? Yang pertama tikus kena barrier ya, yang vertikal horizontal apa bambu ya. Ketika tikus kena bambu maka posisi tikus akan dikembalikan ke posisi awal. Oke. Posisi semua. Lalu ada ketika mouse ketemu dengan musuh bersentuhan dengan musuh yaitu kucing dan manusia, maka game akan selesai atau kita sebagai player akan kalah karena seharusnya tidak boleh bersentuhan karena sesuai namanya ya musuh. Habis itu yang ketiga kita punya tikus dengan keju, berarti gamenya menang karena sesuai harfiah awal kita maunya tikus memakan keju. Oke, good. Terus di sini ada terakhir ya, spread group collide itu. Jadi ketika peluru kena barriers, si pelurunya nggak akan bablas ke mana-mana, jadi seperti kena tembok gitu. Terus untuk pelurunya kena enemies, si enemiesnya bakal menghilang, mati. Oke. Di sini ada slide penghujung kita, loop game. Jadi game ini selama gamenya belum finish bakal berjalan terus ya. Yang apa yang ada di dalam sini di barisan kode ini. Oke, good. Event yang dipakai apa aja? Event yang dipakai dalam loop game apa aja itu? Yang dipakai oleh Darren? Bentar, suara Darren hilang. Putus-putus Darren. Iya, Mister. Ah, oke, siap. Ada? Udah. Oke. Ada event quit yang ini. Oke. Yang ini bro. Quit K right, K left, up and down, and space. Oke, kalau eventnya itu lebih ke arah yang tipenya ya. Tapi kalau yang di bagian bawah itu adalah yang K right, K left, K up itu ininya, tombolnya. Kalau eventnya itu lebih ke arah yang quit atau key down atau key up atau mouse button down dan sebagainya. Jadi intinya lebih ke arah interaksi. Nah, tapi kalau ke buttonnya atau tombolnya itu baru yang key di belakangnya. Oke, good, nice. Lanjut, Darel. Mungkin ini kita yang sudah bisa dipelajari nih dari pembuatan game pada PG game kali ini. Oke, Kita belajar pewarisan kelas, deteksi tabrakan, group sprite, event keyboard, struktur game, dan interaksi objek. Oke, mantap. Nice. Nah, mungkin ini untuk teman-teman yang lain bisa dicoba ide pengembangan selanjutnya. Mungkin bisa ditambahkan nyawa atau suara, level permainan, cooldown peluru, timer atau start. Ini juga rencananya bakal saya lakuin untuk di game saya sendiri gitu. Sebagai perkembangan. Mantap. Udah ketemu tuh Pygame Mixer, udah sempat eksplorasi di Pygame Mixer. Baru sedikit sih Mister, cuman saya lihat kayaknya menarik juga nih. Mantap. Oke, good job Darel. Yes. Thank you. Oke, paling sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa menginspirasi
menginspirasi kalian juga untuk membuat game sendiri. Oke, good job Darel. Thank you Darel. Untuk teman-teman yang lainnya ada yang mau ditanyakan ke Darel? Belum ada? Oke, nanti Mister komennya setelah sekalian semuanya ya, supaya nanti Mister tanya jawabnya atau diskusinya lebih bareng-bareng lagi dengan teman-teman semuanya. Oke, Oke, selanjutnya. Mister, siap. Yap, thank you Darel. Fatir, Azwa, kemudian siapa? Aufa, Aufa merah. Siapa dulu nih? Fatir, gimana? Atau Azwa? Bilkis. Halo, selamat malam Bilkis. Suara Mister terdengar Bilkis? Oke. Untuk yang lainnya gimana? Gimana Aufa? Udah beres? Dicoba Aufa sekarang? Oh ya, untuk presentasinya PowerPoint-nya silahkan diupload ya. Untuk yang Darel tadi diupload ya, linknya aja masukkan ke dalam presentasi projectnya. Ke sini ya, masukkan ke sini. Mister udah. Kirim linknya kan Mister? Yes, kirim linknya aja cukup. Kalau yang online kirim linknya aja. Kalau yang offline bisa langsung dikirim filenya juga boleh. Atau filenya diupload dulu ke Google Drive, kemudian dikirim linknya juga boleh. Nah, Fatir nanya kirim linknya aja berarti udah kelar nih. Ayo Fatir. Udah Mister. Udah, oke mantap. Yo, coba Fatir. Mister akan share screen punya Fatir nih kalau udah. Mister highlight. Oke. Udah ready Fatir? Ready ya? Sudah Mister. Oke, Mister highlight ya. Oke, sekarang teman-teman kita akan melihat penjelasan terkait dengan presentasi game-nya Fatir. Oke, silakan. Widih. Mulai dari mana nih Mister? Ya, mulai dari presentasi slide pertama. Oke, silakan. Oke, jadi awal-awal diimport dulu modul Pygame semuanya. Setelah itu dibuat game spreadnya di sini menjadi kelas parent. Dari kelas parent dibikin kelas lanjutan atau turunan, mulai dari yang ada playernya sama ada enemy juga. Untuk player ada kecepatan buat jalannya, ada tombol buat gerakannya, sama punya sistem buat nembak. Untuk enemy cuma bisa gerak secara vertikal. Kalau musuhnya cuma bergerak secara vertikal ya? Secara vertikal, Mister. Oke. Dan untuk targetnya itu cuma bisa diem sendiri. Ini juga ada kelas bulletnya. Yang bullet dari peluru dari yang player tadi, sama sekalian ada update-nya juga. Tampilan dia gerak. Ini yang dalam apa namanya? Kurung perawal ini ada buat background. Ya, jendela sama program sama ukuran tampilan yang display set mode-nya ini. Oke. Untuk yang mana tadi? Ini. Untuk initiate dari barrier, player, lawan, peluru dan segala macam ada di bagian ini. Mulai dari barriernya, terus playernya namanya main ya. Sama lawannya nggak ini ya, kurang mungkin ini masih ini apa itu namanya, mumpung masih di sini, saran ke Mister ke depannya nggak cuman ke Fatir aja ya, ke seluruhnya kalau bisa gunakan variabel yang merepresentasikan
apa itu sebenarnya. Jadi kalau ini lawan tapi main tapi dibuat player tuh jadinya kurang merepresentasikan ya. Jadi nanti coba dibuatnya yang lebih representasi lagi. Kemudian ini best practice untuk pengurusan kelas ya, Fatir. Next time bisa diperbaiki lagi ya. Ya Mister. Oke, good. Untuk grup lawan buat nanti biar bisa gerak ada di sini. Jadi dari mana tadi? Oh ini. Dari lawan dibikin initiate-nya dulu, setelah itu dimasukkan ke spread group. Oke. Untuk target cuma diem aja literally. Untuk peluru dibikin jadi spread group. Dan udah di mana ya? Kalau nggak salah di program selanjutnya ada dia. Oke, boleh. Untuk menang sama kalahnya udah ada fontnya nih bagian sini. Ini bagian menang, ada tampilannya mulai dari tulisan menangnya, tulisan kalahnya juga ada di sini tulisannya. Ini untuk grup yang kalah, jadi yang apapun yang ada di sini termasuk grup yang kalau kena kalah. Contohnya kayak lawan sama barrier. Barrier. Oke. Ini buat menjalankan programnya. Di dalam program ini ada buat ngedelay. Jadi masih jeda waktu. Ini buat menghentikan, aduh typo lagi. Ini buat menghentikan program kalau emang mau diberhentiin di tombol X pojok kanan atas biasanya. Dan ini buat player, buat interact player mulai dari jalan, nembak, sama kiri kanan atas bawah dengan pakai keyboard. Ini buat nampilin background, nampilin pemain, tujuannya, lawannya, terus pergerakan lawannya, terus barrier juga. Ini enemies juga, sama update peluru biar bisa gerak. Dan ini buat nampilin apa aja yang tabrakan terus menang atau kalahnya. Contohnya kayak ini spread collide. Nah, yang player tabrakan sama yang kalah, jadinya bakal kalah jadinya. Lose text. Dan ini sama yang menang. Nah, ini baru tampilannya. Spread group collide ini untuk kalau misalkan bagian peluru nyentuh yang ini kalah. Contohnya kayak barrier. Sementara yang bawahnya lagi peluru juga, cuma untuk dipisah jadi yang enemies. Ini yang terakhir untuk display update buat update tampilan program terus menerus. Dan yang terakhir print box ini kalau misalkan program udah berhenti atau dihentikan. Sudah Mister. Nice. Nah, tadi yang bagian itu balet mana? Nama Mister? Dijelasin. Yang balet kata Fatir tadi di next slide. Slide yang mana? Bullet ini Mister, peluru. Ya. Itu tadi kan udah di define nih. Ya. Pelurunya itu dari group sprite. Nah, tadi kan kata Fatir ada di next slide. Slide yang mana? Mana ya lupa Mister. Ya, ada kan peluru sprite group. Nah, itu buat apa? Buat ini peluru jadiin sebagai spread group, dalamnya ada. Nah, dalamnya ada apa? Mana ya? Mana peluru bullet. Dalamnya ada apa? Nah ini. Apa? Mana ya? Lupa saya Mister. Dalamnya itu ada di justru itu ada di sprite di slide sebelumnya. Oh ya, ada di spreadnya yang player. Player. Kenapa kok ada di player? Karena player yang pakai Mister. Logiknya gimana? Logiknya karena player dijalanin duluan dan peluru cuma bakal muncul kalau player dikasih kayak suatu tombol tertentu. Oke, good, nice. Clear ya? Clear Mister. Oke, sip. Ada lagi?
Oke, nice. Sudah selesai berarti ya. Nanti jangan lupa di ini ya, dikirim linknya ke apa itu namanya, ke presentasi project. Kemudian dipencet tombol checklist untuk Darel juga, untuk teman-teman semuanya ya. Silakan dipencet tombol checklist untuk menyimpannya. Oke, mungkin satu lagi kali ya. Udah 8:30 soalnya. Satu lagi. Siapa nih? Alfa, Azwa, Bilkis, Faye? Alfa mungkin? Tadi tinggal dikit lagi katanya kan? Bisa Alfa? Atau Azwa gimana? Rada banyakan dikit, Mister. Sudah aman? Oke, nggak apa-apa. Kita coba lihat presentasinya Alfa dulu. Oke, silakan dipresentasikan Alfa. Di screencast dulu. Ntar Mister izin highlight. Gimana? Alfa? Sudah selesai presentasinya? Oke. Untuk yang lain sekali lagi Mister ingatkan, tinggal masukkan linknya aja kalau dia online. Kalau dia misalnya offline, di-upload aja. Pencet tombol paperclip itu ya. Nanti pilih yang PPT-nya atau dalam bentuk PDF juga boleh. Oke, satu lagi ya teman-teman ya. Satu lagi dari Alfa. Berarti ini bakal jadi pertemuan terakhir dengan Mr. Lukman dong. Iya nih Darel. Karena kebetulan ini apa itu namanya, di bulan depan Mister sepertinya udah gak bisa lagi mengajar, jadi nanti akan digantikan oleh rekan Mister ya. Tetap semangat ya. Gimana Alfa? Sudah? Berat ya loadingnya ya? Oke, nice. Sudah ready? Mister highlight ya. Coba di setup dulu dari awal. Oke, mantap. Bisa open mic Alfa? Bisa, Mister. Oke, mantap. Oke, Mister akan highlight. Silakan Alfa. Perkenalkan, nama saya Alfa Sakti. Ya. Saya membuat kok salah sih namanya. Salah, Mister. Oke. Salah. Oh iya. Bentar. Oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Sakti.
Saya mau membuat game bernama Galaxy War bertema luar angkasa, perang luar angkasa. Mantap. Di game ini kalian bermain sebagai seorang yang mengelilingi luar angkasa. Anda harus menghindar dan menembak sebuah meteor dan matahari. Oke. Dan harus menuju bintang yang ada. Oh, mantap. Nah, harusnya. Mumpung gamenya jadi error, jadi tidak bisa. Oke. Gak apa-apa, aman. Kemudian ada lagi? Dan seharusnya gamenya ini itu apa ya? Tembak-tembakan kayak game kayak Star Materials gitu. Kalau Mister Tower game itu. Oke. Konsepnya berarti playernya nanti akan bisa digerakkan maju mundur kanan kiri juga atau dia Cuman idle? kayak kanan kiri aja gitu, Oh, Mister. kanan kiri aja. Berarti nanti yang bergerak musuhnya ya? Iya. Mendekati si player gitu ya atau dia ke bawah gitu ya? Ya itu, Mister. Idenya bagus nih. Modifikasinya bagus sebenarnya, mantap. Jadi kalau kemarin kita menggunakan pergerakan dari musuhnya itu cuman bolak-balik, kalau ini sekarang menujunya ke bawah berarti kan? Iya. Oke. Itu Tapi kenapa? Tapi karena tadi kayaknya ada kesalahan teknis, jadinya gagal. Mungkin nanti diubah lagi. Oke, skip. Bisa ditampilin kodenya nggak? Kode sementara ini yang sudah sejauh ini dikerjakan oleh Aufa. Nggak apa-apa. Misalnya masih belum running well juga nggak apa-apa. Misalnya coba lihat. Kita lihat bareng-bareng idenya gimana sih? Kelasnya apa sih yang dibentuk biar teman-teman juga clear, tahu juga sebagai Sebenarnya masih belum banyak yang berubah sih, Mister. Pengen nyoba yang sebelumnya aja jadinya. Jadi belum diubah lagi. Oke. Ntar bentuk enemy-nya gimana? Apakah dalam bentuk grup atau Idenya sih begitu. Tapi sekarang masih naruhnya 2 dulu. Oke. Masih ada bariernya juga? Masih ada. Belum dihilangin. Oke, nanti coba dimodifikasi, nanti jangan lupa di-submit ya di code-nya ya. Oh iya, ini teman-teman udah pada submit di code-nya juga kan ya? Jangan lupa di-submit di ininya, di algo Python-nya. Atau kalau tak enggak, tadi yang di bagian ininya juga bisa di bagian presentasi project-nya, di-submit di situ code-code-nya. Oke, ada mau ditanyakan dengan ide dan game dan presentasi yang udah dibuat oleh Aufa untuk teman-teman yang lain? Gak ada? Aman semuanya? Oke, kalau nggak ada, Mister mau coba ini ya, open discuss ya ke teman-teman semuanya. Tadi udah bagus banget teman-teman, udah berani mempresentasikan. Sayangnya nggak bisa semuanya ya, waktunya udah mepet juga. Clean, presentasinya juga udah jelas tujuannya apa, kemudian bagaimana programnya bekerja, bagaimana idenya, algoritmanya dan sebagainya udah cukup bagus. Tinggal nanti bagian penyempurnaan ya. Nah, di salah satu sisi nanti sebenarnya di bagian game yang udah kita kerjakan itu ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Nah, disitulah nanti tugas dari teman-teman ke depannya, silakan disempurnakan lagi. Untuk yang belum running well, silakan dibuat lagi supaya nanti kondisinya bisa dimainkan alias dalam bentuk MVP ya, minimum viable product yang seperti kemarin Mister sampaikan. Jadi sudah fungsionalitinya dapat, UI UX-nya pun juga dapat. Oke, berhubung udah jam 8.42, Mister cukupkan dulu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Sedikit wrap up dari yang udah kita lakukan pada malam hari ini. Jadi kita sudah belajar terkait dengan bagaimana membuat presentasi projectnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita ngoding, merencanakan, membuat mind map dan sebagainya yang udah diimplementasikan ke dalam bentuk Python, pemrograman Python dengan modul Pygame. Nah, sekarang
kita mencoba untuk membuat presentasinya. Keren-keren banget. Teman-teman udah berani untuk mempresentasikan juga dalam waktu 30 menit ya, 30 menit 40 menit sudah berhasil membuat presentasinya lumayan bagus. Tinggal nanti dipoles lagi, diperbaiki lagi dengan code-codenya yang supaya nanti kedepannya bisa dimainkan secara optimal. Oke, mungkin seperti itu apa yang sudah Mister bisa sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Jika ada nanti yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya kepada Mister. Misalnya ada yang mau diskusikan, silakan diskusi, nggak apa-apa. Dan sekali lagi Mister di sini sekalian mohon pamit juga. Di next weeknya Mister nggak bisa lagi mengajar teman-teman. Mohon maaf ketika misalnya Mister selama ini ada kesalahan dalam penyampaian materinya atau bagaimana Mister dalam menyampaikan hal-hal di luar itu dan sebagainya. Mohon maaf. Semoga apa yang sudah Mister sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di sini. Tetap semangat ya nanti untuk pembelajarannya ke depannya sampai di bagian akhir. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung sama Mister untuk belajar bersama di M6P5 modul 6 pelajaran kelima terkait dengan presentasi project di pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye. See you next week. Terima kasih banyak Mister. Sama-sama, Alfa, Azwa, iya sama-sama. Terima kasih, Mister. Oke, Be, sama-sama.